Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, materi kali ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang menulis laporan tentang lingkungan sekitar. Ya, dari sebelumnya anak-anakku sekalian kalian sudah mempelajari di mana lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, ya. Anak-anakku sekalian, jadi lingkungan yang sehat membuat orang yang tinggal di sekitar juga akan sehat, ya. Sebaliknya, kalau lingkungan yang tidak sehat atau banyak sampahnya, otomatis lingkungan yang orang yang tinggal di lingkungan tersebut pasti akan tidak sehat kesehatannya, ya, atau gampang terkena penyakit, ya. Jadi anak-anakku sekalian, supaya dan agar tidak terkena penyakit di sekitar lingkungan kalian, mau tidak mau lingkungan kalian harus kalian bersihkan. Kadang 1 minggu 1 kali. Jangan sampai tidak membersihkan lingkungan. Karena apa? Nanti kalau kalian tidak membersihkan lingkungan tersebut, maka mau tidak mau lingkungan tersebut atau orang yang tinggal di lingkungan yang kurang sehat, mau tidak mau dia gampang terkena penyakit orang yang tinggal di situ, ya. Jadi udah jelas ya yang Pak Guru jelaskan, mana lingkungan yang benar-benar sehat dan mana lingkungan yang benar-benar tidak sehat untuk kita, ya, untuk kita. Di sini ada tanda lingkungan yang sehat. Ya, jadi tanda-tanda lingkungan yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Sekali lagi, tidak ada sampah yang berserakan, ya. Yang kedua, banyak pepohonan hijau. Saya yakin di Kota Sorong ini, apalagi khususnya di Kabupaten Sorong, pohon hijau itu banyak sekali, ya. Pohon hijau itu banyak sekali. Beda dengan yang ada di kota-kota besar, contohnya di Surabaya, di Jakarta, di kota Makassar, di kota mana yang padat lingkungannya itu di bukan Bandung, di Bandung yang kotanya, ya. Kalau di Bandung kabupatennya masih asri. Di Bandung kota itu sudah lingkungannya sudah pepohonan atau pohon hijaunya sudah berkurang. Jadi makanya kalau di kota-kota itu sekarang dibuat taman kota, di mana taman kota itu taman yang bebas dari asap kendaraan bermotor, seperti itu. Kalau di Kota Sorong, saya yakin polusinya masih tidak ada polusi dan udaranya pun masih segar. Memang panas, ya, memang panas di situ, ya. Tapi kita lihat di kota-kota lain sangat disayangkan karena penghijauannya kurang maksimal. Kebanyakan bangunan-bangunan gedung yang bertingkat yang ada di kota-kota besar, contohnya seperti itu. Sedangkan yang ketiga, tanda lingkungan yang sehat yaitu saluran air atau selokan bersih. Di sini kalau di Kota Sorong malah kurang dehidrasi untuk air atau got selokan itu, ya, dinamakan dengan got lah istilahnya. Karena apa? Kesadaran yang ada di Kota Sorong itu, ya, jangan sampai di lingkungan kalian, ya, itu sangat berkurang anak-anakku sekalian. Jadi
curah hujan atau hujan yang agak lebat saja, got atau saluran air itu mengeluap airnya, yang dimana mengakibatkan genangan-genangan air. Di situ banyak sekali sampah-sampah yang tersumbat di dalam got tersebut. Karena apa? Karena gotnya tidak sering dibersihkan, semacam itu. Andainya kalau dibersihkan, pasti saya yakin aliran air yang apalagi curah hujannya yang sangat lebat pasti akan lancar, karena gotnya bersih dan sering dibersihkan, atau selokannya bersih atau sering dibersihkan. Yang keempat, udara segar atau tidak berbau. Saya yakin di sini tidak ada udara yang bau ya di lingkungan kalian. Pasti udaranya segar. Karena di Papua atau Papua Barat, khususnya Kota Sorong dan Kabupaten Sorong ini banyak sekali pepohonan-pepohonannya. Ya, jadi saya yakin udaranya masih asri atau segar untuk kita hirup. Beda dengan yang ada di kota, kebanyakan dari jam 9 sudah bau asap, ya, bau asap kendaraan atau polusi udara. Dan yang terakhir adalah air dan tanah tidak tercampur. Air dan tanah tidak tercampur itu maksudnya gimana Pak Guru? Jadi keruh. Memang kalau di Kota Sorong ini kebanyakan airnya kurang baik karena faktor dan lain hal. Ada yang airnya kekuningan, ada kadang yang airnya jernih tapi agak bau. Beda sama yang ada di daerah Jawa, ya. Mungkin faktor dekat dengan air laut atau memang tanahnya kurang maksimal. Tapi yang jelas soal air banyak yang bersih kok, ya. Apalagi di sini ada pegunungan, pasti kebanyakan menggunakan air pump. Itu bagus juga air pump itu, sangat bersih air pump itu, ya. Itu tentang dimana tanda lingkungan yang sehat, ya. Saya yakin di kalian punya rumah, lingkungannya itu pasti sehat, ya, pasti sehat. Karena apa? Saya yakin sering dibersihkan, kadang 1 minggu 1 kali, kadang 3 hari 1 kali, kadang bahkan 1 bulan sekali. Tetapi kalau bisa anak-anakku sekalian, lingkungan harus dibersihkan 1 minggu 1 kali. Berikutnya anak-anakku sekalian, di sini Pak Guru kasih contoh tabel di mana ciri lingkungan yang sehat. Ada 1, 2, 3 sampai dengan 5. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di situ ada sebuah tabel yang dimana nomor 1 sampai 5 dengan contoh laporan ciri lingkungan yang sehat, ya. Ini menuliskan laporan, ya. Yang pertama, ciri lingkungannya sehat adalah sampah. Sampah kondisinya seperti apa kalau kalian melihat secara langsung. Contohnya kalau amati dan laporkan situasi lingkungan di sekitar rumahmu. Contohnya di sini rumahnya Faik. Contohnya rumahnya Faik di sini yang pertama sampah. Gimana keadaannya sampah? Kondisinya gimana? Kondisinya baik. Contohnya seperti itu. Kondisinya baik. Dan di situ keterangannya tidak ada sampah berserakan, melainkan membuang sampah pada tempatnya di lingkungan rumahnya Faik tersebut. Dan yang kedua, tanaman hijau. Tanaman hijau, di mana di situ kondisinya cukup baik, di mana ada beberapa pepohonan yang agak rindang, dan keterangannya di situ cukup banyak tanaman hijau di sekitar lingkungan, ya, baik, yang jelas cukup baik. Dan ciri lingkungan yang sehat yang ketiga adalah saluran air, di mana atau yang disebut dengan got tadi yang Pak Guru bilang. Gotnya seperti apa? Di sini dikatakan kondisinya buruk. Kenapa dikatakan buruk? Keterangannya terdapat jentik-jentik nyamuk dan sampah yang di dalam got tersebut. Nah, itu jarang dibersihkan karena faktor apa? Mungkin kecapean atau bagaimana atau di lingkungan tersebut jarang untuk bekerja bakti bersama. Contoh, ini adalah contoh, ya. Yang keempat ya. Ciri lingkungan sehat berkualitas udara, ya. Kualitas udaranya seperti apa di situ? Kalau soal kualitas udara nggak usah diragukan lagi, cukup baik. Karena apa? Polusi jarang. Karena di sini tidak ada pabrik dan kendaraan tidak terlalu padat semacam yang ada di Jakarta. Contohnya seperti itu.
Dan keterangannya masih bisa menghirup udara yang cukup segar ya. Berikutnya yang kelima adalah tanah dan air. Di sini rumahnya Ananda baik tanah dan airnya. Ya, karena apa? Keterangannya di situ adalah tanah dan air tidak tercemar dan tidak berbau. Contohnya seperti itu. Karena apa? Mungkin menggunakan air pump. Ya. Jadi airnya sangat bersih dan tidak berbau. Nah, itu tadi sebuah contoh tabel laporan tentang lingkungan tempat tinggal yang dimana di sini Pak Guru kasih contoh lingkungan tempat tinggal rumahnya Ananda Faik ya. Ini contoh saja ya anak-anakku sekalian. Berikutnya Pak Guru sudah jelaskan panjang lebar anakku sekalian. Tugas kalian hanya mendengarkan penjelasan dari Pak Guru Jolin. Seandainya atau memang belum paham, mohon nanti japri ke Pak Guru Jolin yang sudah ada nomor tertera di daftar luring yang Ibu Guru kasihkan itu. Itu saja dari Pak Guru Jolin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.